Selamat datang. Nama saya Muhammad Fauzan Dani Akun. Halo, nama saya Muhammad Fauzan Nurintas. Saya Nur Wahyudin. Nama saya Ridwan Maulana Jamaludin. Kami dari kelompok Madness. Dan hari ini kami akan menjelaskan tentang topologi jaringan beserta dengan jenis-jenis topologi jaringan. Pertama, sebelum kita melanjutkan, marilah kita mengetahui apakah itu topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan sebuah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Topologi itu sendiri adalah sebuah susunan secara fisik maupun logis dari suatu perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan komputer. Topologi jaringan memiliki banyak jenis, masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangannya sendiri. Dan pemilihan topologi jaringan yang tepat sangatlah penting dalam mendesain jaringan komputer, dikarenakan dapat memengaruhi kinerja, keandalan, dan skalabilitas jaringan tersebut dalam suatu transfer data. Berikut merupakan beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan, dan yang pertama akan dijelaskan oleh anggota kami bernama Nur Wahyudin. Topologi bus merupakan topologi yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam suatu jaringan. Yang terhubung dalam suatu jaringan pusat yang bisa disebut bus atau backbone. Jika komputer menginginkan beberapa data komputer tersebut, mengirimkan pemerintah ke semua perangkat di jaringan, tetapi hanya perangkat target yang merespon. Topologi ini dapat dipahami serta diawasi dengan mudah, memiliki biaya yang relatif rendah dan memiliki latensi yang rendah. Tapi topologi ini juga membuktikan data yang dikirimkan oleh perangkat lain, merusak privasi data serta mengganggu keseluruhan jaringan bila backbone mengalami suatu kerusakan. Salah satu contoh penerapan topologi ini adalah dalam LAT. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzan. Topologi ring merupakan topologi yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam suatu jaringan sentral yang membentuk sebuah lingkaran atau ring. Dengan setiap perangkat terhubung dalam dua perangkat sekaligus, topologi ring terbagi menjadi dua, yaitu biasa dan yang dirancang. Yang biasa mengalirkan data dalam satu arah dari perangkat ke perangkat lainnya secara beruntun. Yang dirancang mengalirkan data dalam dua arah searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Topologi ini memiliki kinerja jaringan yang konsisten dengan kecepatan pengiriman yang stabil, tetapi topologi ini juga berisiko untuk menghentikan seluruh jaringan jika salah satu perangkat rusak, membutuhkan biaya yang mahal dan memerlukan banyak kabel koneksi. Topologi ini juga dapat ditemukan dalam jaringan yang mencakup area metropolitan atau wilayah yang luas. Contohnya adalah jaringan telepon kabel klasik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ridwan. Topologi SCAD merupakan topologi komputer yang paling umum digunakan, yang menghubungkan setiap perangkat secara langsung ke perangkat pusat seperti router, switch, atau hub. Perangkat pusat tersebut digunakan sebagai penghubung utama yang mengelola lalu lintas data antar perangkat yang terhubung. Topologi ini tidak memberikan dampak ke perangkat lain jika ada perangkat klien mengalami suatu kerusakan. Memiliki kinerja yang baik, jaringan mudah diperluas, dan perangkat pusat yang dapat memantau lalu lintas data. Tetapi topologi ini juga berisiko memberikan dampak ke seluruh jaringan jika perangkat pusat mengalami suatu kerusakan, membutuhkan biaya yang mahal dan memiliki keterbatasan kabel. Topologi ini umumnya digunakan dalam jaringan rumah.
Maaf sampai anggota tadi yang lupa menyatakan bahwa sate giliran sekarang. Cih, memang gimana. Baiklah, saya sebagai ketua akan menjelaskan tentang topologi terakhir yang dapat ditemukan dalam buku dan juga yang merupakan topologi jaringan yang juga yang paling umum digunakan, yaitu tidak lain adalah topologi mesh. Nah, topologi mesh adalah sebuah topologi yang menghubungkan setiap perangkat dengan setiap perangkat lainnya dengan ketangguhan dan keandalan yang tinggi, karena data dapat ditransmisikan melalui beberapa jalur, memastikan ketersediaan tinggi dan meminimalisir sebuah kesalahan. Topologi ini dapat berperan sangat baik sebagai pengirim dan penerima data dengan node-node yang bekerja sama untuk membentuk sebuah jaringan koneksi antar komputer. Berbeda dengan topologi lainnya yang menggunakan komunikasi melalui titik pusat, topologi ini dapat terkoneksi langsung dengan dua node sekaligus. Topologi ini dapat meminimalisir kesalahan, memiliki skalabilitas yang tinggi, dan mempunyai kinerja yang tinggi juga. Tetapi topologi ini juga menghabiskan biaya yang cukup mahal, memiliki kompleksitas yang membuatnya susah untuk dikelola serta dipelihara, dan memiliki redundancy yang meskipun sebuah kelebihan dapat menjadi kelemahan dalam hal efisiensi dan penggunaan sumber daya. Dan itu semua dari kelompok Madness. Dan inilah akhir dari presentasi kelompok Madness. Terima kasih karena telah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan. Peace. Sebelum mengakhiri semuanya, saya ingin mengucapkan terima kasih saya kepada editor sekaligus kameramen video ini, yaitu Kevin Abimanyu. Katakan halo di kamera. Halo semua. Ya.